Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak ya. Kita kembali berjumpa lagi dengan Buyum, tapi dalam mapel yang berbeda. Kalau tadi pagi itu materinya adalah Al-Quran Hadis. Untuk yang jam berikutnya ini mata pelajarannya yaitu Aqidah Akhlak ya. Jadi untuk tahun pelajaran ini ya, jadi apa namanya, biasanya Buyum itu mengaku Al-Quran Hadis, tapi untuk kali ini ditambahi yaitu mata pelajaran Aqidah Akhlak. Jadi ini yang perdana pelajaran yang diampu oleh Buyum ya. Jadi mungkin anak-anak yang di rumah ya, untuk Aqidah Akhlak ini kelihatannya dan Buyum merasa ini belum pernah menyampaikan secara live ya, karena untuk yang pertama kali awal pembelajaran itu belum siap untuk yang bersifat live, terus kemudian hanya lewat WA ya, lewat WA, terus kemudian untuk yang pertemuan yang keberapa itu live bersama Bu Maesaroh ya. Jadi gantian karena Aqidah Akhlak ini kelas 7A dan kelas 7B ini guru berbeda. Untuk yang 7A itu Buyum, untuk yang 7B itu Bu Maesaroh ya. Jadi nanti untuk live-nya insya Allah ini secara bergantian antara Buyum dan Bu Maesaroh, tapi ini tidak apa-apa karena materinya sama. Begitu ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk bab 2 ya. Untuk yang bab 1 itu berkaitan dengan akidah Islam. Ya, kemarin akidah Islam, dasar, tujuan dan dalilnya. Kemarin sudah disampaikan ya Bu Maesaroh dari awal sampai akhir ya. Sampai dengan hubungan iman, Islam dan ihsan ya. Iman apa saja Islam, kemudian ihsan itu kemarin kan sudah disampaikan oleh Bu Maesaroh ya. Kemudian tugas-tugasnya itu juga kemarin sudah. Mungkin kalau ada yang belum mengumpulkan ya tolong dikumpulkan, baik yang tugasnya Bu Maesaroh maupun tugasnya Buyum karena ini sama ya. Itu bisa dikumpulkan lewat GC saja ya. Tapi nanti rencana Buyum untuk tugas ya, baik nanti akidah akhlak maupun Quran hadis, ini sesekali kalian menulis ya, tugasnya itu ditulis di lampiran, terus kemudian dikumpulkan di madrasah ya, di MTS, biar kalian itu juga sesekali bisa ketemu gurunya, bisa lihat madrasahnya ya. Mungkin kalau yang dari MI sudah sering ya, ketemu Buyum sudah biasa, di mana-mana, di TPQ ketemu Buyum, di MTS ketemu Buyum, di MI juga ketemu Buyum, sudah biasa yang dari MI. Akan tapi kalau yang dari SD, apalagi SD yang di luar desa Tawangrejo mungkin asing, Buyum itu sing dia. Nah, ini nanti kalau sekali kalian saya beri tugas, ditulis di lampiran, terus kemudian nanti disampaikan kepada Buyum langsung ketika di MTS, nanti kan enak, oh ini yang namanya ini. Jadi seperti guru-guru semuanya ini ya, masih penasaran dengan kalian yang berada di rumah ya, tahu namanya ya, akan tetapi belum tahu wajahnya, belum pernah ketemu wajahnya. Jadi masih dalam bayang-bayang muridku pusing dia. Nah, masih seperti itu. Jadi nanti sesekali ada tugas yang dikumpulkan langsung guru yang bersangkutan, gitu ya. Jadi biar tahu. Oke. Terus langsung saja kita masuk bab 2 karena untuk PTS ini insya Allah ya bulan September, kemudian materinya sampai dengan bab 2. Jadi nanti kalau mungkin ulangan harian ya, bersifat ulangan harian ini belum, akan tetapi nanti akan
disampaikan, bisa nanti kalau dikerjakan nanti langsung dikumpulkan ke guru juga bisa, gitu ya. Kita santai saja, tapi santainya harus santai yang pasti ya. Yang pasti harus ada semangat ya, meskipun pembelajaran kalian berada di rumah. Oke? Bab 2 ya, ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan pembagiannya ya. Sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Jadi Allah itu mempunyai sifat ya. Sifat dan pembagiannya apa saja. Itu ada. Bahkan ketika kalian di MI maupun di SD ya, mungkin sudah disampaikan dalam mata pelajaran PAI ya, pelajaran agama Islam. Karena kalau yang di SD itu kan adanya PAI, tapi kalau di MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, mungkin sama dalam materi akidah akhlak kan ada ya. Di peta konsep ya, di LKS-mu itu ya, bisa dibuka halaman 17. Dari samping kalian itu mendengarkan, tapi juga harus LKS tetap ada di samping kalian dibuka ya. Jadi nanti enak. Di peta konsep ya, di situ di bawah tertulis adanya alam semesta membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam semesta baik yang ada di langit dan ada di bumi, semuanya itu membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa Allah itu ada, dibuktikan adanya alam semesta ini, baik yang berada di atas ya, di langit, maupun yang berada di bumi, semuanya itu bukti Allah itu ada ya. Adanya Allah berarti dibuktikan bumi seisinya ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di situ yang pertama ada yang namanya sifat wajib. Yang kedua ada yang namanya sifat mustahil. Ya, mustahil. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Jaiz ya. Jadi wajib, mustahil dan jaiz. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekarang langsung saja kita masuk pada materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dibagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga adalah sifat jaiz ya. Jaiz. Akan tetapi kalau Buyu menyampaikan langsung ketiga-tiganya, ini nanti tidak mungkin akan selesai karena waktunya sebentar ya. Jadi untuk yang pertama ini Buyum akan menerangkan, akan mengambil materi yang sifat-sifat wajib bagi Allah ya, yang sifat wajib. Jadi sifat-sifat Allah tadi kan 3 tadi, akan tetapi yang kita pelajari hari ini adalah yang sifat wajib ya, sifat wajib bagi Allah saja. Untuk yang berikutnya mustahil, jaiz nanti di pertemuan berikutnya. Oke gitu ya. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah adalah ya, pengertian dari sifat apa sifat wajib bagi Allah itu? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang harus ada ya. Namanya saja sudah wajib. Wajib itu berarti harus ya, tidak boleh tidak. Jadi sifat-sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Allah adalah Sang Khalik ya. Jadi sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan bagi Allah, bahwa Allah itu Sang Maha Khalik. Apa itu Khalik? Khalik adalah pencipta ya. Jadi Allah itu Maha Pencipta atau yang disebut dengan Khalik. Yang diciptakan itu apa namanya? Makhluk. Jadi yang menciptakan itu namanya Sang Khalik, yang diciptakan namanya makhluk. Jadi kita semuanya ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang disebut dengan sifat wajib. Jadi sifat wajib itu sifat yang harus ada ya pada zat Allah, karena ini merupakan kesempurnaan baginya yang menandakan bahwa Allah itu sebagai pencipta, sang kholik. Ya. Jadi pencipta segala yang ada di bumi atau di alam semesta ini. Ya, adanya alam semesta ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Lah adanya alam itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan Sang Khaliq. Ya, Sang Khaliq. Kemudian zat yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan yang lainnya. Ya. Jadi Allah ini sebagai Sang Khaliq, maka zat yang memiliki sifat tidak seperti yang dimiliki sifat-sifat umatnya. Ya. Jadi tidak mungkin sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Jadi sifatnya itu tidak sama seperti yang dimiliki sifat-sifat makhluknya. Ya. Kemudian Allah juga tidak bisa dibayangkan keberadaannya, ya. Dibayangkan keberadaannya, dibayangkan bagaimana ya bentuknya Allah itu, ya. Akal manusia tidak bisa menembus sampai segitu, ya. Kalau manusia ya mencari keberadaan Allah, mencari bentuknya Allah, menghayal bayangno yang aneh-aneh tentang Allah, akal manusia tidak bisa menembus itu. Justru malah yang didapat apa? Yang didapat adalah justru malah jadi stres. Lah bagaimana wong akal tidak bisa menembus sampai itu, terus dipakai membayangkan yang aneh-aneh? Bentuknya Allah ini bagaimana ya? Allah kok bisa menciptakan alam semesta seperti ini? Terus bagaimana ya? Terus berada di mana ya Allah itu? Ya, itu kita tidak wajib mengetahui itu. Yang kita wajib mengetahui adalah zatnya. Bahwa kita tahu bahwa Allah itu ada, itu saja. Ya. Jadi tidak tidak usah kita membayangkan keberadaannya, bentuknya, bagaimana ini dan tidak wajib, ya. Kemudian rupanya, ciri-cirinya, ya, itu tidak kita tidak diwajibkan. Yang jelas Allah itu ada, keberadaannya itu di mana ya jelas itu ada, itu aja. Dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya, ya. Dan juga tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ya, itu saja yang kita wajib untuk mengetahui Allah. Ya, yang jelas Allah itu Maha Pencipta segalanya. Saja ya. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Allah itu diyakini yang pertama itu melalui akal. Ya. Melalui akal atau yang disebut dengan dalil akli akal, ya. Kemudian juga berdasarkan dalil nakli atau yang diambil dari Al-Quran dan hadis, itu sebagai pendukungnya nanti bahwa Allah itu punya sifat-sifat wajib, ya. Kalau akal bisa membuktikan, oh iya alam ini ada, ono siang, ada malam, ada matahari, ada rembulan, ada manusia, ada hewan, ya, ada pohon-pohonan. Lah semuanya itu Allah yang menciptakan. Ini akal, oh iya bener, ya, di logika, dilihat ada, ya, itu akal. Tapi nanti lebih detail lagi, ya, lebih khusus lagi ditinjau dari dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dari Al-Quran
Quran itu dasarnya dari firman Allah langsung. Kemudian kalau yang hadis itu dasarnya dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang dialami atau keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti pembuktiannya lewat itu. Oke? Ya udah, tadi pengertian sifat wajib bagi Allah sudah, sifat yang harus ada pada zat Allah. Pembagian sifat-sifat wajib, ya, sifat wajib bagi Allah ini tidak asing, Cak. Dari MI, dari SD, kadang di TK, ya, di TK itu sudah disampaikan bahwa Allah itu punya sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20, ya. Mesti sudah hafal semuanya, ya. 20. Jadi sifat wajib Allah itu jumlahnya ada 20, ya. Kemudian 20 itu ada pengelompokannya sendiri-sendiri. Mungkin ketika kalian di MI yang tahu itu jumlahnya ada 20, mulai dari sifat wujud, ya, sifat wujud. Nah, biasanya itu seringkali dipakai untuk pujian, ya, untuk pujian. Biasanya pujian itu kan macam-macam lagunya, ya. Bila Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu ada, ya, 20. Ada lagi misalkan lagunya ini biar kalian itu hafal. Biasanya nek menghafalkan lagu tanpa dihafalkan itu kan apal sendiri, ya. Lagu apapun, ya, sing lagu Korea, sing Korea niku dak wangi lah. Loh, tapi ngono ku dak yo apa dengan gerakannya. Wah, lincah nek ngapalno lagu-lagu. Lagu Korea, engko lagu Inggris, engko lagu dangdut, engko lagu qasidah, lagu sholawatan. Ini tidak sengaja dihafalkan, tapi kenapa kok gampang hafal? Soalnya ada goyah-goyahnya, ya. Sama dengan sifat wajib ini, ya. Nek di menong wujud idam kok. Ini kadang angel, Cak. Tapi kalau dengan lantunan lagu ini enak sekali. Mungkin ada lagu yang berbeda lagi. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawaditi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrati irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, lagunya macam-macam, ya. Itu terserah. Jadi nek menghafalkan pakai lagu itu pakai reng-reng ben lafadznya, hafal juga tulisane. Jadi nek ditulis yo iso, nek dikon ngapal juga bisa. Ya.
Dan sekarang dari 20 sifat wajib tadi itu masih ada pengelompokannya. Ya. Nah, dibagi berapa kelompok untuk sifat wajib yang 20 itu? Di sini ya di LKS-mu dibagi atau dikelompokkan menjadi 4. Jadi ada 4 kelompok dari sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Yang pertama atau yang A yaitu yang disebut dengan sifat nafsiyah. Nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Ya. Jadi 20 tadi dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 kelompok. 4 kelompok itu apa saja? 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat adalah sifat maknawiyah. 4. Ya, maknawiyah. Ya, sekarang yang pertama sifat nafsiyah. Apa yang disebut dengan sifat nafsiyah? Nafsiyah, nafsun, ya, nafsun. Berarti nafsun pribadi, ya. Nafsi pribadi. Nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah, ya. Jadi zat Allah tadi apa? Ada. Allah itu ada, ya. Allah adalah ada. Jadi sifat yang pertama tadi sifat nafsiyah. Nafsiyah itu berkaitan sifat yang berhubungan dengan zat Allah, ya. Nah, sifat ini ada berapa? Yaitu ada 1, yaitu sifat yang pertama dari 20 tadi adalah sifat wujud. Wujud artinya adalah ada, ono. Jadi Allah itu ada, ya. Makanya Allah mempunyai sifat wujud. Lah wujud ini termasuk dikelompokkan kelompok yang pertama yaitu kelompok sifat nafsiyah, di mana sifat ini yang berhubungan dengan zat Allah, bahwa Allah itu ada, sudah cukup titik. Allah itu ada. Adanya non dia, tidak usah kita cari. Yang penting Allah itu ada. Ya. Jadi sifat wujud yang pertama. Jadi kelompok yang pertama yaitu sifat nafsiyah yang berkaitan dengan zat Allah. Paham? Jadi 4 tadi ya, 4 kelompok tadi. Yang pertama adalah nafsiyah. Yang termasuk sifat nafsiyah adalah sifat wujud. Karena wujud ini ada, ini yang berhubungan langsung dengan zat Allah, ya, zat Allah. Oke, ya itu saja, wujud ada. Yang kedua yaitu sifat salbiyah, ya, sifat salbiyah, nafsiyah, salbiyah. Salbiyah ini apa? Yang dimaksud dengan sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Jadi tidak ada sifat sebaliknya. Jadi meniadakan adanya sifat sebaliknya. Jadi tidak ada lawan kata. Ya, lawan kata. Jadi antonimnya itu tidak ada. Ya, yang tidak ada sifat lawan katanya. Ya, meniadakan. Ya, adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak layak dengan kesempurnaan zat Allah, ya. Jadi sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan sifat Allah, ya, itu disebut dengan sifat salbiyah, ya. Yang termasuk sifat salbiyah ini ada berapa salbiyah? Yang termasuk sifat salbiyah ini ada 5. Jadi nafsiyah 1, salbiyah 5. 5 itu apa saja? Ya, 5 adalah yang pertama yaitu sifat qidam. Ya, qidam. Qidam artinya dahulu. Jadi Allah itu paling dahulu. Ya,
Allah itu terdahulu karena Allah Maha Pencipta. Jadi adanya Allah itu terdahulu. Ya, dahulu, paling dahulu. Ya udah, ya, tidak usah kita cari sampai sedetail mungkin. Ya, karena akal kita tidak mampu untuk menembus itu. Ya. Jadi yang pertama adalah sifat qidam, yang kedua adalah baqa, yang ketiga adalah mukhalafatu lil hawaditsi, yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi, yang kelima adalah wahdaniyah. Jadi yang pertama tadi ya, wujud termasuk sifat nafsiyah berkaitan dengan zat Allah. Wujud ada. Yang pembagian atau pengelompokan yang kedua adalah salbiyah. Salbiyah itu yang termasuk di dalamnya adalah ada 5 sifat. 5 sifat itu apa saja? Yang pertama qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Jadi ada 5. Yang pertama tadi qidam. Qidam artinya dahulu. Ya, Allah itu bersifat dahulu, yang paling dahulu. Jadi tadi termasuk salbiyah, meniadakan adanya sifat sebaliknya. Berarti nak dahulu tidak ada lawan katanya, tidak meniadakan sifat sebaliknya, ya. Nomor 2 yaitu baqa. Baqa itu kekal. Jadi Allah itu bersifat kekal selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya. Kebalikannya dengan makhluk. Kalau makhluk itu sifatnya tidak kekal, ya. Manusia itu tidak kekal, ya. Kalau kita tahu apa ono menungso sing urip selawase, tidak ada, ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, namanya orang meninggal itu tidak peduli orang tua, ya. Orang tua saja tidak. Kalau Allah sudah menghendaki, meskipun itu bayi, meskipun itu masih muda, masih remaja, ya, sudah nikah atau belum nikah, kalau Allah sudah menghendaki kematiannya itu, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia ini adalah makhluknya Allah, ya. Makhluk itu berarti kan yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan pasti akan rusak, fana, rusak. Tidak ada yang kekal selama-lamanya. Beda dengan sifatnya Allah, ya. Sifatnya Allah yang termasuk sifat salbiyah, ya. Ini yang nomor 2 tadi adalah baqa, kekal selama-lamanya. Ya, itu yang dipahami, tidak perlu kita cari mosok Bu. Mosok iso Bu. Iya Bu, tidak usah seperti itu, ya. Kita tidak kewajiban untuk menelusuri sampai sejauh itu. Yang terpenting kita wajib mengimani, kita wajib mengetahui adanya bahwa Allah itu bersifat kekal abadi, ya. Berikutnya yang nomor 3 dari sifat dari sifat salbiyah adalah mukhalafatuhu lil hawaditsi. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk, ya. Kalau makhluk itu rusak, fana. Kalau Allah sudah menghendaki maka akan hancur, akan kembali kepada Allah. Tapi kalau Allah ini tidak seperti makhluknya, ya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk, berbeda 180 derajat, ya. Berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk seperti manusia, bentuknya seperti ini, ya. Kalau buyun diciptakan oleh Allah dengan postur tubuh seperti ini, inilah bentuknya makhluk, ya.
Tapi Allah bentuknya tidak seperti makhluk. Nah terus bagaimana Bu? Wallahu a'lam. Ya, otak kita atau pikiran kita tidak bisa sampai sejauh itu. Yang terpenting Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, karena Allah itu sang Khalik. Khalik adalah pencipta, beda dengan kita sebagai makhluknya Allah. Ya, jadi sifat yang nomor 3 dari pengelompokan sifat nomor 2 tadi adalah salbiyah, yaitu mukhalafatuhu lil hawaditsi. Yang nomor 4 dari sifat salbiyah tadi yaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya apa? Berdiri dengan sendirinya. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan makhluk yang lain, tidak. Jadi Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ya, beda dengan makhluk, beda dengan yang diciptakan oleh Allah. Manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri, nah berdirinya ya berdiri biasa bisa. Maksudnya lebih jauh lagi. Manusia tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Atau istilahnya adalah zon politikon. Manusia adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan makhluk yang lain, itu namanya makhluk sosial. Atau istilahnya adalah zon politikon. Tidak bisa hidup tanpa orang lain, tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lain. Itu sudah kodratnya manusia, makanya berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai sifat wajib yang namanya qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ya, ini termasuk sifat salbiyah. Tadi sifat yang meniadakan adanya sifat-sifat sebaliknya. Ya. Berikutnya yang nomor 5. Tadi kan jumlahnya ada 5. Sekarang yang nomor 5 apa? Nomor 5 adalah wahdaniyah. Wahdaniyatun atau wahdaniyah. Wahdaniyah artinya adalah satu. Bahwa Allah itu sifatnya adalah satu atau esa. Ya, satu, esa. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak tergantung kepada yang lain atau yang terdapat seperti yang terdapat dalam surah pendek yaitu surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas itu merupakan surah yang mengesahkan Allah. Ya, surah yang bentuk keimanan yang mengesahkan Allah. Ya, itu surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas yang surah yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya adalah mengesahkan Allah. Ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Karena Allah memiliki sifat wajib yang tadi ya, yaitu yang berbunyi wahdaniyah, artinya adalah satu atau esa. Ya, di surah Al-Ikhlas tadi. Ya, untuk yang lainnya adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya, Allah juga tidak sama dengan yang lain, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, itu surah Al-Ikhlas. Sama wahdaniyah, sifat wajib. Ya, ada sifat wahdaniyah yang artinya adalah satu atau esa. Ya.
Jadi kelima sifat wajib tadi mulai dari qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini termasuk kelompok yang nomor 2, yaitu sifat apa tadi? Salbiyah. Yang pertama nafsiyah, hanya satu, wujud, artinya ono. Yang kedua salbiyah, artinya sifat yang meniadakan sifat sebaliknya tadi. Ada 5 tadi. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Ya, dah berarti 2. Kelompok yang nomor 2 salbiyah. Jadi ada 1, ada 5. 1, 5. Eling-elingan ya. 1, 5, 1 nafsiyah, 2 salbiyah, yang 5 tadi salbiyah. Oke. Berikutnya yang ketiga, pengelompokan yang nomor 3 atau C, yaitu sifat ma'ani. Ma'ani. Ya. Ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib pada Allah. Sifat abstrak. Abstrak itu kebalikannya dari konkret. Konkret itu nyata, berarti abstrak tidak nyata. Gitu ya. Yang pertama adalah kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Ya, artinya berkuasa. Jadi Allah itu punya sifat kudrat, ya, berkuasa. Berkuasa penuh atas segala alam semesta ini. Ya, atas segala makhluknya yang ada di muka bumi ini. Ya. Itu siapa yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu sifatnya namanya sifat qudrat. Ya, qudrat. Jadi sifat ma'ani tadi kelompok yang nomor 3, ini jumlah sifatnya ada 7. 1, 1, 5, 7. 1, 5, 7. Ingat-ingat. 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 7 makna ma'ani. Ya, 7 ma'ani. Jadi ma'ani tadi sifat yang berhubungan dengan sifat-sifat yang abstrak. Ya. Yang pertama adalah kudrat tadi, Allah berkuasa. Allah itu menguasai alam semesta ini. Ya. Berkuasa apapun, kematian Allah yang berkuasa. Ya, berkuasa. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an itu kan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, jika ajal sudah tiba. Nah, kalau kematian itu sudah saatnya, sudah tiba saatnya, maka tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Ora iso dijokno, ya ora iso dimundurno. Itu kalau sudah ajal tiba atau kematian menjemput. Meskipun hanya 1 menit atau 2 menit atau 3 menit tidak bisa. Ya, ora iso dijokno, ora iso diundur. Nah, nek kira-kira kematian bisa dijokno, iso diundur, donya iki terus seperti apa? Ya. Tapi yang gerape dijubuk mau dijabut oleh malaikat, siapa penjabutnya, Pak? Malaikat Israel. Ya. Mulane kan ada lagu, bila Israel datang mengambil jasad terkujur di pembaringan. Nah, ya. Bila Israel datang mengambil jasad terkujur di pembaringan.
mengimbangi ringan seluruh tubuh. Nah, itu ya, ada kedinginan, menggigil kedinginan, kaku dan sebagainya. Ya, itu malaikat Israel. Andai kan kok iso ditawar menawar ya Allah, ya malaikat Israel, saya jangan diambil hari ini Israel, saya tak tobat dulu Israel, diperpanjang sedikit lah misalkan ya, kalau bisa dinego. Tapi yang namanya kematian, maut, tidak bisa diundur, diajukan tadi, karena Allah sudah berfirman, ini kuasa Allah ya. Jadi dek, bayi pun kalau Allah sudah menghendaki maka akan terjadilah kematian ya. Yang masih muda-muda, sing tenagane jek kuat, roso dan sebagainya, kalau Allah sudah menghendaki pun juga akan terjadi. Kalau itu namanya kematian. Yang tua-tua, kalau tua sih memang sudah saatnya untuk meninggal wong tua. Nek wong tua kok gak meninggal malah repot, dunia iki kok ora cukup ya. Karena yang tua tidak meninggal, kemudian sementara kelahiran yang bayi banyak sekali yang lahir. Ini dunia ora cukup ya. Makanya itulah Allah menciptakan semua yang ada di bumi itu sudah diatur sedemikian, dan Allah juga yang berkuasa. Ya, karena Allah mempunyai sifat qudrat, jadi berkuasa ya. Berkuasa tidak nampak kan, ora iso didelok, makanya bersifat abstrak. Yang kedua adalah iradah, jadi kelompok sifat ma'ani dia yang nomor 3 itu sifat iradah. Iradah itu apa artinya? Berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadilah, pasti akan terjadi. Ya, akan terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, karena Allah mempunyai sifat iradah, berkehendak. Yang berikutnya adalah nomor 3 ya, dari sifat ma'ani, yaitu ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah itu mengetahui apapun. Ya, Allah mengetahui apa saja yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau manusia banyak yang tidak diketahui nah ya, tapi kalau Allah semuanya mengetahui, apapun mengetahuinya ya, makanya manusia ini tidak ada apa-apanya ya. Jadi kita tidak boleh punya sifat takabur, sombong karena kepandaian, sombong karena kekayaan, sombong karena punya jabatan yang tinggi, sombong karena diberi wajah yang cantik, sombong karena kita kuat, masih kuat, sombong karena kita diberikan pokoknya yang bagus-bagus ya. Itu tidak ada artinya. Justru kesombongan itu bisa menghancurkan kita sendiri ya, karena kita itu tidak berdaya. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Orang yang pinter, mereka profesor, dokter, bisa menciptakan apapun, masih banyak sekali sesuatu yang tidak diketahui ya. Makanya itu tidak perlu kita sombongkan. Sekali lagi, kita tidak boleh punya sifat sombong sedikit pun, karena kita makhluknya Allah. Kita ini tidak berdaya, kita ini akan rusak, tidak kekal selama-lamanya. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang namanya sifat ilmu, mengetahui ya. Yang keempat, hayat. Ya, hayat. Allah artinya adalah hidup ya, hidup. Jadi Allah itu punya sifat hayat, hidup. Allah itu ada ya. Tapi kita tidak perlu
kita menelusuri keberadaannya itu di mana ya kalau Allah itu ada. Kehidupannya Allah itu seperti apa ya? Apakah Allah itu makan? Apakah Allah itu minum atau tidak? Yang jelas tidak, karena sifat-sifat Allah itu tidak dimiliki oleh sifat-sifat makhluknya tadi ya, berbeda. Makanya Allah itu punya sifat wajib ya, yang berbeda dengan sifat makhluknya. Hidup, ada dan hidup. Berikutnya adalah sama ya. Nomor 5 dari sifat ma'ani tadi yaitu sama. Sama artinya mendengar. Allah mendengar apapun, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun yang dilakukan oleh hambanya itu ya. Jadi Allah mendengar ya. Mendengarnya itu hade itu sudah disampaikan, diucapkan. Hade itu baru dalam kerenteke hati. Allah mendengar itu semuanya ya. Makanya kalau kita dituntut untuk berusaha wajib ya, ikhtiar itu wajib. Makhluk itu hanya tuntutannya adalah berusaha. Manusia itu wajib berusaha ya. Berusaha lahir ya berusaha batin. Lahir dengan cara bekerja. Lahir dengan cara dengan cara belajar. Ya, yang batinnya juga sama. Ada usaha yang bentuknya batin dengan cara berdoa. Makanya ketika kita berdoa, maka diusahakan atau dianjurkan berdoalah dengan suara yang lirih, ya, yang lirih. Karena suara yang lirih pun Allah akan mendengar doa-doa kita. Dek diucap notek di batin tok itu Allah sudah mendengar apa yang ada dalam hati makhluknya itu. Makanya kalau berdoa jangan keras-keras buan teredak mekakat, justru malah akan mengganggu di sebelah kanan kiri kita ya. Kalau doa ucapkanlah dengan ucapan yang lirih ya, yang sadu, yang lirih. Karena doa-doa yang seperti itu pun Allah akan mendengar. Tidak ada yang Allah tidak dengar, tidak ya. Oke, karena Allah mempunyai sifat sama, mendengar. Nomor 6 yaitu sifat basor. Basor yaitu maha melihat. Allah itu melihat. Makanya sekali lagi Allah mendengar, Allah melihat, maka kita harus berhati-hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, ya, sekecil apapun Allah akan melihatnya. Maka harus berhati-hati, ya. Kita dalam bertingkah dan bertutur kata dan bertingkah laku, karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan sedikit amal kebaikan pun ya, maka ada balasannya. Allah juga akan melihat. Kalau sebaliknya, kalau kita melakukan sedikit pun hal-hal yang jelek, pasti juga akan ada balasannya. Karena Allah juga melihat. Maka jangan berhati-hatilah. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, jam berapapun, maka senantiasa kita akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda nak penglihatan manusia. Penglihatan manusia itu terbatas ya. Penglihatan manusia terbatas dalam jarak berapa puluh kilometer itu saja manusia sudah tidak bisa menembus ya. Yang bisa saja yang dekat, seperti Buyum saja, di usia Buyum yang sudah mendekati kepala 5 ya, kepala 5 berarti 50 bukan 15 ya, kepala 50 ini melihat pun ini sudah
ditambah alat, wis pakai kacamata, wis ada penyambungnya ya. Tapi kalau Allah ya subhanallah ya, ini kalau dibedakan dengan manusia, penglihatan manusia berbeda dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati dalam bertutur kata, bertingkah laku, karena Allah Maha melihat, Allah mendengar apa yang kita ucapkan, Allah mendengar apa yang kita lakukan, ya Allah juga akan melihat. Berikutnya yaitu sifat yang terakhir yang ada 7 tadi dari sifat ma'ani, yaitu sifat kalam. Allah berfirman, ya. Allah berfirman. Lah, firman-Nya Allah itu di mana? Firman Allah adalah semua yang ada atau ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah atau yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, itu semuanya merupakan firman Allah. Di mana firman Allah itu bisa dijadikan sebagai pedoman umat Islam apabila mereka menginginkan kehidupannya selamat, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Tidak perlu diragukan, pasti benar, ya, pasti benar. Makanya kita manusia harus senantiasa melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Insya Allah kalau kita sudah bisa melakukan itu, jaminannya adalah dakhalal jannah, masuk surga. Itu yang kita imbi-imbikan setiap manusia yang beriman, masuk surga. Itu ya. Itu jadi ada 7 tadi yang termasuk sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani adalah sifat yang berkaitan sifat-sifat bentuknya abstrak, mulai dari qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ada 7 ya. Jadi sifat ma'ani itu ada 7 ya, ada 7. Kalau sifat nafsiyah ada 1, yaitu sifat wujud ada. Berikutnya nomor 2, sifat salbiyah ada 5. Jadi rumusnya adalah 1, 5, 7. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Ya, ingat-ingat kata kuncinya 1, 5, 7. Oke. Berikutnya yang terakhir yaitu yang kelompok nomor 4 adalah sifat ma'nawiyah. Yang pengelompokan yang nomor 4 adalah sifat ma'nawiyah, artinya kelaziman dari sifat ma'ani. Kelaziman dari sifat ma'ani yang di sini sifatnya ada 7. Ada 7 itu apa saja? Yang pertama adalah sifat qadiron. Sifat qadiron, maha kuasa, muridan, maha mengetahui. Jadi kelaziman dari sifat yang di atas, qudrat menjadi qadiron, maha, ya, berkuasa, maha kuasa, ya, menghendaki, maha berkehendak, menghendaki, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha menghidupkan, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakalliman, maha berfirman. Jadi kelaziman dari sifat ma'ani. Makanya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna biya. Rumusnya 1, 5, 7, 7. Ingat-ingat 1, 5, 7, 7. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna biya. Oke, penjelasan dari sifat wajib tadi ya, pengelompokannya ada 4 sudah, karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya Buyum mohon maaf. Untuk berikutnya untuk berikutnya atau minggu yang akan datang langsung masuk pada sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.